Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke Egyptian series ya, yang berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Kali ini Kevin akan sedikit berbeda menggunakan metode meramal, menggunakan media kartomansi. Ini Kevin dapat terapan astrologi Egyptian. Nanti kita akan cek bersama-sama ada energi apa sih yang akan muncul untuk pembacaan kita kali ini. Kevin akan masukkan ke dalam 12 rasi zodiak saja ya sahabat kebahagiaan secara general, biar sahabat kebahagiaan itu nggak nungguin zodiakku apa, zodiaknya dia apa, zodiaknya mereka apa. Kevin bacakan secara general aja energinya seperti apa. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah energi general. Kevin ingatkan ini adalah energi general atau bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kita hari ini. Oke. Ini adalah media kartomansi yang berbeda ya. Temanya adalah Egypt. Jadi kita akan cek energi bersama-sama. Ada energi apa sih yang mungkin akan muncul dalam kehidupan kita saat ini, ke depan, atau mungkin juga hal-hal lainnya. Kalau ada yang positif ambil, negatif kita buang. Kita akan cek, Kevin tarik dulu untuk titik astrologinya. Untuk titik astrologinya, karena ini adalah media kartomansi, jadi harus disiapkan dulu. Oke, ada Jupiter, Libra, oke. Dan kita akan cek dulu, buka menggunakan oracle-nya. Energi apa yang akan kita temukan untuk tema kita hari ini. Untuk energinya seperti apa? Kevin ambil 2 kartu dulu sebagai energi signifikasi. Oke, ada Parrot dan juga ada Hecate. Lalu titik astrologinya. Kevin bedah dulu dari oracle dan juga dari titik-titik astrologinya di sini. Ada Parrot, ada Hecate. Lalu kita cek dulu. Yang pertama adalah ada pesan apa sih dalam pembacaan kita. Ini temanya general ya sahabat kebahagiaan, mungkin bisa berkaitan dari pesan semesta atau lain sebagainya. Parrot ini adalah salah satu musim ya, musim di Mesir kuno. Jadi di Mesir kuno itu dibagi menjadi 3 periode atau 3 musim, yaitu ada musim Ahad, Peret, dan juga Sema. Dan Peret ini adalah bagian-bagian yang mungkin berkaitan dari pesan semesta, petunjuk-petunjuk untuk kita. Kalau Kevin membahas tentang sejarah sedikit ya sahabat kebahagiaan dari kartu ini atau dari musim-musim yang berada di Mesir kuno. Yang pertama ini adalah Ahad. Ahad itu tentang maknanya tentang sebuah genangan atau musim banjir. Dan juga Peret ini adalah musim surut setelah genangan sungai Nil. Dan hal-hal yang berkaitan dari kaya nutrisi atau waktu untuk menanam ini memang diperuntukkan ya para penduduk Mesir kuno untuk panen, untuk menanam. Nanti kemudian dia akan memanen di musim Sema. Nah, ini berkaitan itu semua memang ada sesuatu hal yang semesta berikan petunjuk kepada sahabat kebahagiaan bahwa segala bentuk proses yang akan terjadi dalam kehidupan kamu, terutama di bulan November ini, kamu memang diminta untuk Parrot di sini, yaitu bagaimana sahabat kebahagiaan mengolah
sesuatu hal yang ada di dalam diri kamu. Sahabat kebahagiaan, kamu memiliki sebuah potensi yang cukup beraneka ragam ya. Dalam waktu ini, gunakan waktu kamu seproduktif mungkin, karena sahabat kebahagiaan juga akan menemukan hasil-hasil yang maksimal. Misalkan di bulan ini sahabat kebahagiaan pengen tujuannya untuk kemakmuran kamu, maka kemakmuran itu akan kamu dapatkan di bulan Desember atau mungkin juga di bulan Januari nanti. Ini adalah musim yang cukup positif buat sahabat kebahagiaan ya, untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam diri. Jangan menjadi orang yang hanya males-malesan saja, rebahan-rebahan saja, nggak usah, itu nggak boleh. Kenapa seperti itu? Karena itu justru akan membuat sahabat kebahagiaan tuh jauh dari kata layak, dan justru kamu akan mendapatkan kerugian-kerugian yang amat besar. Dan hal-hal yang berkaitan dari musim di Mesir kuno, itu ada musim sema, yaitu musim panen ya sahabat kebahagiaan. Ketika kamu berada di kondisi peret di sini, kamu di sini mencoba untuk semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin untuk bisa beradaptasi di dalam sebuah kehidupan kamu. Kamu bersabar melewati segala bentuk ujian, maka kedepannya nanti kamu akan mendapatkan sebuah keberuntungan dan juga kemakmuran. Yang lagi pada bisnis nih di bulan November di sini, merencanakan sebuah bisnis atau perencanaan atau mau juga menyusun sebuah pernikahan, kamu juga akan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kamu. Percaya aja apapun yang sahabat kebahagiaan lakukan di sini, dan kamu yakin dari apa yang kamu rasa untuk saat ini, maka saat itu sahabat kebahagiaan juga akan menemukan hasil yang positif. Jadi hal-hal yang berkaitan dari keyakinan kamu ini akan menentukan hasil kerja keras kamu di masa depan nanti atau mungkin juga di bulan berikutnya. Lalu selanjutnya di sini Kevin melihat ada energi kartu Hekat. Hekat, kita membahas sejarah dulu ya, karena Kevin tuh senang banget tentang sejarah-sejarah Mesir. Jadi Kevin bercerita dulu ya. Hekat ini adalah salah satu dewi kesuburan di Mesir kuno. Kalau berkaitan dari energi, apa sih yang sahabat kebahagiaan bisa ambil dari pembelajaran kita kali ini? Hekat ini adalah bagaimana sahabat kebahagiaan bisa memanifestasikan diri kamu atau tubuh kamu atau jiwa raga kamu semaksimal mungkin. Kesehatan-kesehatan itu akan hadir di diri sahabat kebahagiaan, terutama yang perempuan ini, kamu akan mengalami masa kesuburan yang benar-benar subur. Jadi banyak sekali kelahiran-kelahiran atau mungkin juga kehamilan juga untuk kalian yang sudah menikah ya sahabat kebahagiaan, yang perempuan-perempuan di sini, kalian memang meliputi energi kesuburan. Kalimat oracle dari Hekat di sini adalah The Mistress of Birth, yaitu tentang dewi kesuburan, nyonya kelahiran. Akan ada sebuah kelahiran dalam hubungan kamu bersama suami kamu ya, terutama yang cewek ini. Yang cewek akan mengalami sisi kelahiran di situ, atau datangnya orang baru dalam artian ya mungkin ini anak, atau juga orang baru ini bisa mengindikasi bahwa kamu akan menjumpai orang baru, di mana itu bisa berarti adalah jodoh kamu atau seseorang yang akan kamu jumpai. Sahabat kebahagiaan akan menemukan banyak hal, terutama sosial, status sosial, atau mungkin juga teman-teman sosial baru. Kamu akan menjumpai orang-orang baru di situ. Ya, siklus pertemanan yang ada di dalam diri sahabat kebahagiaan itu memang seketika itu kayak terseleksikan ya. Kamu menemukan circle pertemanan baru, di mana pertemanan itu akan membuat sahabat kebahagiaan lebih produktif lagi. Kamu mungkin bisa bertemu dengan orang baru dalam bisnis, dimana orang baru itu memang serius untuk memulai sebuah bisnis bersama sahabat kebahagiaan. Dan setelah itu, setelah masa peret di sini selesai, yaitu masa sema, sahabat kebahagiaan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau misalkan ada orang datang sama kamu nih untuk ngajak bisnis, untuk ngajak kerjasama, terima saja dan kemudian analisa, karena selanjutnya sahabat kebahagiaan ketika kamu yakin ya dengan apa yang kamu usahakan dan apa yang kamu rencanakan bersama orang baru di bisnis itu, pasti semua akan menghasilkan yang positif. Karena Hekat di sini adalah sebuah proses di mana sahabat kebahagiaan ketika kamu merilis usaha, merilis sebuah hubungan, atau mungkin juga kamu bertemu dengan hubungan dengan orang baru, itu nanti akan menjadi sebuah hal yang positif juga buat diri kamu. Jangan merasa diri kamu demotivasi atau trauma tentang hal-hal yang berkaitan dari masa lalu. Masa lalu adalah masa lalu, tidak usah diungkit. Kita terus aja berjalan ke depan dan yakin dan percaya saja sih sahabat kebahagiaan. Apapun yang ada di depan mata kamu percaya dan yakin bahwa kamu bisa
menyelesaikan segala sesuatunya dan semuanya akan berjalan baik-baik saja. Terkadang memang kita takut ya, kita menghadapi sesuatu itu kadang kita takut A, takut B, takut C karena trauma masa lalu. Namun ketika kamu takut justru tidak akan menghasilkan apapun. Justru di saat kamu menemui hal baru yang tadinya kamu ditakutkan atau kamu kayak merasa cemas di situ, justru nanti kedepannya itu akan memperoleh hasil yang maksimal buat kamu. Hal-hal yang berkaitan dari energi pergerakan sahabat kebahagiaan itu tentang keyakinan kamu ya. Dan Kevin masukkan ke tema saja ya, ke tema saja karena ini adalah pesan dari semesta. Apapun yang terjadi dalam hidup sahabat kebahagiaan, kamu harus yakin dengan apa yang kau rasa saat ini. Ini Kevin masukkan ke tema. Yakin dengan apa yang kau rasa saat ini, termasuk merasakan energi orang, termasuk merasakan sesuatu hal yang ada di sekitar lingkungan kamu. Kamu harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya itu akan menjadi hal yang baik dan positif, walaupun ada sebuah ketakutan. Pergerakan-pergerakan dari semesta di sini akan mempengaruhi ke-12 rasi zodiak tentunya ya, sahabat kebahagiaan. Ketika kamu memiliki kekuatan dan juga keyakinan bahwa segala sesuatunya akan beres, segala sesuatunya kamu akan memanen hasil dari sahabat kebahagiaan. Kamu akan memperoleh itu semua. Kita akan bahas dari energi astrologinya di sini ya. Dari koin di sini, Kevin menemukan energi Libra dekan 3, sociable, lalu Scorpio dekan 3, impulsif, Sagi dekan 2, adventure, Aquarius dekan 2, Pisces dekan 2, inspirasi dan juga open minded. Oke. Yang Kevin sebutkan itu bukan zodiak kalian ya, tapi ini adalah pergerakan dari sini. Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan di dekan di sini, dekan 3 Libra, tentang sesuatu hal yang berkaitan dari ranah sosial. Dalam waktu dekat ini sahabat kebahagiaan mungkin kamu akan disibukkan ke ranah-ranah sosial ya. Ya, dipaksakan untuk sahabat kebahagiaan menjadi orang yang ekstrovert. Kamu dengan sendirinya akan menjadi orang yang ekstrovert. Yang kemarin-kemarin kamu kayak ngerasa ya aku udah lama banget nih mengurung diri di kamar, aku kayak kurang bisa bersosialisasi. Nah, perasaan dari sahabat kebahagiaan itu akan muncul bahwa diri kamu pengen kumpul sama temen, pengen bersosialisasi, dan bahkan mungkin sahabat kebahagiaan akan membuka akun sosial media kamu yang lama dan kemudian memposting hal-hal yang baru. Gak masalah sahabat kebahagiaan, itu lakukan saja karena ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan seperti terlahir kembali. Ini adalah fase di mana sahabat kebahagiaan akan makin banyak untuk bersosialisasi. Jadi kamu nggak kudet, kamu juga jadi orang nggak terlalu istilahnya adalah minder banget, enggak. Justru sahabat kebahagiaan akan menemukan suasana baru ketika kamu sudah bisa bersosial. Dan ketika kamu bersosial di situ, baik sahabat kebahagiaan membuka akun sosial media lama kamu bisa menemukan orang baru di situ. Dimana orang baru ini akan mengisi hari-hari sahabat kebahagiaan. Entah itu menjadi teman baru, kekasih baru, atau mungkin juga teman spesial. Ini juga bisa muncul loh. Maka dari itu semesta berpesan pada sahabat kebahagiaan, keluarlah dari cangkang kamu. Dan ketika kamu keluar dari cangkang kamu menjadi orang yang ekstrovert, kamu bisa menemukan hal-hal yang baru juga. Karena di luar sana justru sahabat kebahagiaan akan menjadi orang yang lebih bisa berkreativitas ya. Lalu sebagai pesannya di sini Kevin melihat ada Scorpio di dekan ketiga ya. Scorpio dekan 3 titiknya, tapi bukan untuk zodiaknya Scorpio ya. Semua zodiaknya ini Kevin membacanya tuh secara dekan ya. Dari pesannya Scorpio dekan 3 di sini ada sesuatu hal yang membuat sahabat kebahagiaan tuh impulsif banget. Kamu harus berhati-hati dan harus berhemat ya sahabat kebahagiaan. November, Desember ini banyak banget godaan-godaan sahabat kebahagiaan untuk berbelanja. Baik godaan belanja online. Jangan sampai nanti sahabat kebahagiaan itu menggunakan pay letter kamu tuh tanpa kamu cek. Nanti tagihannya udah banyak banget. Oke, ingat jangan terlalu impulsif terhadap hal-hal yang sifatnya adalah barang-barang konsumtif atau tidak. Kamu harus bisa hemat sehemat mungkin ya sahabat kebahagiaan. Setelah bulan Januari nanti mungkin kamu akan mendapatkan keberkahan lagi. Jadi November, Desember irit-irit duit kamu, tabung duit kamu. Jangan sampai kamu itu kebanyakan belanja. Kenapa seperti itu? Jangan sampai nanti Januarinya sahabat kebahagiaan itu hutang kamu numpuk banyak. Nanti kamu nggak bisa bayar atau mungkin juga kamu tuh kebingungan. Lebih baik diirit-irit saja. Dan hal-hal yang berkaitan dari pikiran impulsif sahabat kebahagiaan ini justru akan mempengaruhi kondisi pikiran dan juga perasaan kamu. Oke, sederhana saja ya sahabat kebahagiaan, nggak usah terlalu berlebihan. Nanti takutnya kamu ngereok sendiri, marah-marah sendiri nggak jelas. Karena Kevin lihat di sini pergerakan dari arus semesta membuat sahabat kebahagiaan tuh mudah sekali baper dan mudah sekali tersinggung akan hal-hal yang berkaitan dari faktor eksternal.
Oke, mungkin kepada kekasih kamu atau orang baru kamu itu akan membuat sahabat kebahagiaan itu mudah sekali tersinggung. Ya, karena kalian lihat di tayangan YouTube-nya Kevin di sini, jadi sahabat kebahagiaan harus berhati-hati terhadap diri kamu, jangan mudah tersinggung kepada orang-orang. Dan hal-hal yang berkaitan dari hubungan-hubungan yang toksik, paling banyak nih yang sahabat kebahagiaan, orang-orang yang toksik kepada diri kamu atau hubungan yang toksik pada diri kamu, ini dia akan semakin kecanduan kamu atau semakin ketergantungan kepada sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kamu ngejalin sebuah hubungannya itu toksik banget, kayak ibarat kata kayak gantungin banget sama kamu, ini dia akan semakin banyak gantungin kamu. Jadi harus berhati-hati, jangan terlalu memanjakan mereka-mereka yang terlalu banyak toksik sama sahabat kebahagiaan. Lalu Kevin melihat juga di sini energinya bergerakannya adalah ya teman kamu juga ini akan sedikit mengganggu sahabat kebahagiaan ya. Kalau misalnya kamu lagi nggak punya duit, jangan minjemin duit dulu. Karena Kevin lihat di sini impulsif banget sih kalau misalnya kamu minjemin duit sama teman kamu, dia bilangnya janjinya tanggal sekian mau dibalikin, itu ternyata enggak. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Misalkan kamu mau minjemin duit ya harus ada hitam di atas putih biar nggak kecewa. Ya takutnya gini, itu teman kamu, teman baik kamu atau saudara kamu minjem duit sama kamu, nanti orangnya ngilang, akhirnya pertemanan kamu atau persahabatan kamu atau saudaraan kamu sama diri dia itu ikut hilang juga karena masalah hutang. Dan November itu banyak banget yang mau datang kepada sahabat kebahagiaan yang mau pinjam duit. Lalu selanjutnya Kevin lihat di sini ada energi Sagittarius dekan 2 adventure. Oke, ini bukan tentang zodiaknya Sagittarius ya. Kamu akan memicu adrenalin diri sahabat kebahagiaan ya untuk menghadapi situasi yang genting. Ya, bulan November menuju Desember ini sahabat kebahagiaan kamu banyak sekali tantangan di dalam hidup kamu. Tantangan yang paling besar itu ada di ranah pekerjaan kamu. Banyak sekali tantangan, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang datangnya dari pekerjaan. Sebisa mungkin sahabat kebahagiaan mempersiapkan diri kamu dan jaga kesehatan kamu ya. Kalau kesehatan kamu nggak bisa dijaga di sini, takutnya kamu ngedrop. Mau Natalan loh. Jangan sampai ngedrop sahabat kebahagiaan. Dan terlebih ini sudah masuk di musim penghujan sahabat kebahagiaan. Di wilayah Indonesia yang lagi hujan terus, kalian jaga kesehatan kamu, karena slot pekerjaan kamu juga nantinya juga akan banyak ya, akan banyak. Lalu hal-hal yang berkaitan dari masalah-masalah cinta, Kevin lihat di energi Sagittarius dekan 2 adventure di sini. Ya, cinta kamu sama diri dia itu akan mengalami sisi kebucinan yang amat bucin sih. Bucin yang amat bucin. Tapi positif sih untuk ranah-ranah percintaan, karena Kevin lihat hubungannya kamu bersama dia itu terarah, nggak ada sesuatu hal yang melenceng, nggak ada, terarah dan fokus sama kamu, karena orang ini lagi bergairah banget sama sahabat kebahagiaan. Oke, temanya nanti Kevin lanjutin ya, tema gairah di situ menggunakan tema which version aja ya. Karena Kevin lihat di sini di Sagittarius dekan 2 ini ada pesan yang nantinya akan Kevin kulik lagi menggunakan tema which version. Nanti Kevin beda menggunakan terapan, bukan hanya kartu tarot saja ya. Cek saja sahabat kebahagiaan. Tunggu ya video-video berikutnya ya, karena Kevin akan membahas juga tentang gairah. Karena di sini Kevin lihat ada gairah dari orang terdekat kamu yang membuat kamu itu akan semakin intim. Dan kalian juga tahu ya, gairah itu adalah salah satu komponen cinta yang paling penting. Kevin selalu menerapkan psikologi cinta juga. Gairah, keintiman, komitmen, ada kata kunci. Gairah yang memicu adrenalin. Nanti kita bahas di pembacaan berikutnya. Lalu Kevin melihat di sini ada sebuah titik yang di tengah-tengah ya, titik tengah-tengahnya di sini adalah dekan 2 masuk ke Aquarius dan juga Pisces. Tapi ini bukan untuk zodiak Aquarius dan Pisces ya, semua zodiak, karena ini adalah rasi zodiak. Untuk semua zodiak nih, Kevin melihat di sini ada sesuatu hal yang membuat sahabat kebahagiaan itu terinspirasi oleh orang-orang terdekat kamu, termasuk orang yang di kamu tuakan ya. Orang yang kamu tuakan itu mungkin juga bisa bapak kamu, guru kamu, mama kamu, nenek kamu, atau kakek kamu. Mereka semua akan menginspirasi sahabat kebahagiaan dan justru akan banyak memberikan masukan yang positif kepada diri sahabat kebahagiaan, sehingga kamu akan terlihat lebih bijaksana. Lalu hal-hal yang berkaitan dari kedekatan kamu secara spiritual, baik sahabat kebahagiaan ini memiliki sisi sensitif yang kuat. Malaikat penjaga kamu atau spirit guide kamu akan memandu sahabat kebahagiaan untuk lebih bisa menjadi orang yang inspiratif lagi. Jadi pikiran kamu itu akan terbuka dengan lebar. Pikiran kamu itu terbuka dengan sempurna. Jadi banyak sekali masukan-masukan income positif yang akan datang kepada diri sahabat kebahagiaan. Serap banyak ilmu di bulan November dan juga Desember. Apapun yang sahabat kebahagiaan dengar, rasakan, lihat, jadikan hal itu sebagai pembelajaran hidup kamu. Jangan buru-buru komentar. Misalnya kamu lihat sesuatu hal di sosial media, jangan buru-buru komentar, tapi resapi, hayati, dan kamu cerna baik-baik. Itu ada ilmu di situ.
Itu ada ilmu di situ yang membuat sahabat kebahagiaan itu makin banyak diri kamu itu terinspirasi. Lalu hal-hal yang berkaitan dari spiritual seperti yang Kevin sebutkan itu, yang tadi ya sahabat kebahagiaan, bahwa malaikat penjaga kamu atau spirit guide kamu akan memandu sahabat kebahagiaan kepada titik kesadaran yang jauh lebih positif. Kamu akan dibimbing oleh malaikat penjaga kamu dan juga spirit penjaga kamu ke hal-hal yang lebih bermakna. Ikuti intuisi kamu yang biasa melakukan sebuah tirakat. Silakan melakukan sebuah tirakat atau meditasi agar sahabat kebahagiaan juga mudah terhubung kepada spirit penjaga kamu. Lalu selanjutnya Kevin melihat di sini tentang Pisces open minded kamu. Memang pikiran-pikiran yang terbuka itu mudah sekali masuk ya di dalam diri sahabat kebahagiaan, menjadi orang yang transparan, terbuka, dan membuat kamu itu bisa menjadi orang yang netral. Ketika kamu berhadapan dengan seseorang, kamu tidak akan menjadi kubu A, kubu B, kubu C, tidak. Justru kamu akan menjadi orang yang netral. Kebijaksanaan kamu muncul. Kenapa bisa seperti itu? Karena energi spiritual sahabat kebahagiaan itu akan banyak sekali yang masuk ya ke dalam diri kamu. Kamu juga dipandu oleh malaikat penjaga kamu dan spirit penjaga kamu. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan naik level lagi, menjadi orang yang memiliki energi emosional berada di level power. Oke, yang bingung power, force, kalian cek aja ya di videonya Kevin ya, karena video-video yang Kevin share ke sahabat kebahagiaan itu adalah mengandung ilmu. Pasti akan Kevin terapkan juga ke hal-hal yang lebih baru biar sahabat kebahagiaan itu semakin banyak wawasan, gak ketinggalan ya. Makanya kalian ikutin terus channel YouTube-nya Kevin, karena Kevin selain membahas tentang cinta, membahas hal lain sebagainya, Kevin juga share beberapa terapan psikologi dan juga terapan-terapan lain untuk menambah perspektif sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat sih, kalau misalkan sahabat kebahagiaan merencanakan sesuatu, ketika kamu yakin dan percaya, semuanya itu akan menghasilkan hal yang positif. Kamu jangan takut gagal, jangan takut, aduh salah, aduh nggak bisa, aduh kenapa, nggak usah. Hilangkan negatif thinking di situ, karena semesta sini bergerak untuk sahabat kebahagiaan ketika kamu berproses dan yakin. Hekat di sini adalah simbol keberlimpahan kesuburan, the mysteries of birth, atau sesuatu yang membuat sahabat kebahagiaan ini akan mendapatkan berkah di sini. Kamu akan dapat berkah di situ. Jadi percaya, yakin aja proses-proses kamu. Kamu lagi ngelakuin aja, yakin dan percaya semuanya akan bisa dan pasti bisa. Berarti kamu akan dapat sih. Karena Kevin lihat ya pergerakannya justru positifnya ini ada di bulan November menuju Desember. Paling banyak keberuntungan apapun yang sahabat kebahagiaan rilis itu bisa berhasil loh. Oke, positif energi ya. Lalu kita akan cek untuk energi dari kartu oracle-nya. Ada energi apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Oke, The Sun, tentang sebuah labirin atau hal-hal yang berkaitan dari permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan sahabat kebahagiaan ya. Kalimat oracle dari kartu The Sun di sini, labirin. Kehilangan harapan seperti hidup dalam labirin tua yang tak berujung, munculkan harapan di sekitar hidup kamu. Ya sahabat kebahagiaan, seperti yang Kevin sampaikan ya, ketika kamu yakin banget apa yang kamu rasa, apa yang ada di dalam diri kamu, kamu yakin dan kamu percaya bahwa semuanya akan beres, semuanya akan menghasilkan hal yang positif, pasti hal positif datang. Tapi justru kalau ketika sahabat kebahagiaan tidak memiliki sebuah harapan atau kamu kehilangan harapan, pasti kamu akan berada atau berujung pada sebuah labirin kehidupan. Kamu akan muter-muter saja di situ, gak menemukan apapun. Maka dari itu, keyakinan kamu atau tekad kamu di bulan November ini menuju Desember, tekad kamu itu benar-benar perlu ditingkatkan. Berani berafirmasi dan berani berasumsi bahwa aku yakin pasti bisa, aku yakin bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan, karena aku adalah sumber keberuntungan. Pasti akan datang kepada diri sahabat kebahagiaan. Ini lebih ke motivasi sih sahabat kebahagiaan ya, pembacanya di tema Egyptian kita. Lalu pesan semesta selanjutnya untuk sahabat kebahagiaan apa sih? Ada kartu Bas. Bas di sini tentang sebuah energi ya sahabat kebahagiaan. Dewi Bas adalah dewi yang memiliki aura positif ya, dimana dia akan memberikan kekuatan terutama di dalam sebuah keberanian pada seseorang.
Kalimat oracle-nya adalah sumber kekuatan positif dan negatif muncul secara bergantian, dijinakan atau terkendali. Ya, sahabat kebahagiaan, kamu memang akan mengalami siklus dilema di dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat di sini. Ketika kamu itu memunculkan sisi dilema, ini datangnya dari distraksi dari orang lain yang membuat kamu itu nggak bisa berada di kondisi netral. Tapi ketika kamu bisa mengontrol energi kamu bisa menjinakkan segalanya, termasuk ego. Kadang-kadang kita itu sering ngereok sendiri kalau misalkan ada sebuah penolakan di dalam kehidupan kita. Kalau ada penolakan, kita kadang marah, kita kadang benci, kita kadang ya nggak bisa mengendalikan diri. Itu mungkin akan terjadi. Tapi ketika sahabat kebahagiaan bisa mengendalikan energi kamu di sini, ya kamu bisa menjadi orang yang netral. Sehingga penolakan muncul di dalam kehidupan kamu nggak marah, kamu nggak jengkel, kamu nggak sepaneng, biasa aja. Karena sahabat kebahagiaan semakin hari itu membuat diri kamu tuh semakin dewasa. Dan memang spirit guide kamu lagi memandu kamu banget sih, biar sahabat kebahagiaan itu terarah hidupnya. Kalau berkaitan dari magic atau black magic dan lain sebagainya, sahabat kebahagiaan aman-aman saja sih. Kamu aman-aman saja dari pengaruh black magic atau apapun ya, atau pelet atau apapun, itu kamu aman. Kenapa? Karena pergerakannya di sini, sahabat kebahagiaan itu justru terlindungi ya. Kamu terlindungi, kamu diberkati, kamu dilindungi. Sehingga sahabat kebahagiaan tidak mudah untuk kena serangan-serangan black magic. Tapi jangan terlalu bangga. Iya, aku nggak kena serangan black magic, aku nggak kena serangan pelet. Jangan terlalu bangga. Tetap rajin ibadah, tetap sahabat kebahagiaan, berafirmasi, dan juga menjaga diri kamu, terutama dari kata-kata. Itu penting banget, dari kata-kata. Katakanlah pada diri kamu bahwa aku diberkati, aku dilindungi, aku bahagia. Itu mantranya Kevin ya. Aku diberkati, aku dilindungi, aku bahagia. Kamu bisa menggunakan mantra-mantra kamu sendiri sebagai sumber kekuatan untuk diri sahabat kebahagiaan. Karena secara tidak sadar ya, ketika kalian itu punya mantra sendiri, boleh mantranya apa saja. Aku dilindungi, aku diberkati, aku dicintai, aku bahagia. Boleh kalian sebutkan apa saja. Itu justru akan membuat sahabat kebahagiaan itu memunculkan sisi energi positif di dalam diri kamu jika itu sering kamu ucapkan. Sama halnya kalau muslim itu kan biasanya istighfar ya, istighfar. Dia kan selalu istighfar, pasti energinya dia tuh menjadi positif dan warna auranya dia akan lebih bersinar. Dan sahabat kebahagiaan mungkin bisa membaca paritra dan lain sebagainya ya, sebagai bentuk benteng di dalam diri kamu. Kalau misalkan yang Buddha, yang lain sebagainya, sesuaikan ya sahabat kebahagiaan. Karena sahabat kebahagiaan ini justru akan terhindar dari hal-hal negatif, terutama black magic. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh kan bener kan, kamu punya kekuatan, kamu punya power. Ini udah ada energi, ini ada kekuatan. Stamina kamu makin kuat, energi benteng di dalam diri kamu itu makin kuat lagi sahabat kebahagiaan. Walaupun kamu kuat, kamu juga jangan terlalu diporsir banget ya sahabat kebahagiaan. Kerjaannya banyak, kerjaannya sibuk banget, jangan diporsir. Semuanya itu ada batasnya. Walaupun kamu di sini kuat dan kamu mampu, sisihkan waktu kamu untuk quality time, untuk diri sendiri, untuk self love. Kalau sahabat kebahagiaan tuh rutinitasnya gitu-gitu aja, terlalu sibuk banget, tapi kamu nggak pernah self love, kamu jauh dari diri kamu sendiri, nanti bisa sakit loh. Justru kamu dapat waktu istirahatnya cuma waktu kamu sakit doang. Jangan sampai hal itu terjadi, nanti kamu nggak bisa nikmatin harta kekayaan kamu. Kalimat dari Oracle kartu Anhur di sini tentang sebuah kekuatan. Sabar bukan lagi menjadi kekuatan yang mutlak, sadar benteng terkuatnya. Jika kita ambil maknanya adalah ketika sahabat kebahagiaan, kamu sabar dalam kondisi apapun, kamu juga perlu sadar. Ketika kamu sadar akan sesuatu, kesabaran kamu akan membuahkan hasil. Kalau kita cuma sabar-sabar doang, tapi kita disakitin terus, ya kita rugi dong sahabat kebahagiaan. Maka dari itu sadar itu penting, selain menjadi orang yang sabar. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke. Kevin lihat tadi ada energi bahwa adventure di situ, ada energi sesuatu hal yang membuat kamu impulsif. Mungkin akan ada sebuah masalah-masalah yang akan datang kepada sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Horus tentang konflik. Ya mudah-mudahan gak ada konflik-konflik yang membuat sahabat kebahagiaan itu dirugikan ya.
Maka dari itu memang kamu harus bisa yakin, kamu bisa mengendalikan emosi kamu bisa mengendalikan diri kamu agar tidak terjadi sebuah konflik. Kalimat oracle dari Horus tentang konflik adalah penderitaan adalah inti dari kebahagiaan, lawan ketakutan ini untuk menuju kebahagiaan. Ya, masa sulit yang terjadi dalam diri sahabat kebahagiaan tentunya akan membuahkan hasil ya, karena kebahagiaan sejati adalah ketika kamu sudah bisa melewati rasa takut kamu atau sesuatu hal yang membuat kamu itu merasa menderita. Di balik penderitaan pasti ada sebuah kebahagiaan. Yakin dan percaya bahwa yang namanya siklus kehidupan itu gak selamanya menderita, berada di titik terendah terus enggak. Semuanya akan mengalami siklusnya. Dan kamu akan mengalami siklus yang lebih baik lagi dan lebih positif lagi. Oke, sahabat kebahagiaan, ini adalah energi yang bisa Kevin sampaikan dari semesta. Mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa menjadikan sumber inspirasi, motivasi untuk sahabat kebahagiaan. Bukan hanya untuk kamu saja, tapi untuk pribadinya Kevin ya. Karena Kevin di sini datang kepada sahabat kebahagiaan juga selain membaca kalian juga membaca diri sendiri ya. Karena apa yang Kevin sampaikan itu menggunakan titik kesadaran sehingga Kevin itu kadang nonton videonya sendiri ya sebagai petunjuk. Karena ketika Kevin berada di mejanya Kevin di sini, tanpa Kevin sadari kok bisa ngomong kayak gini ya. Makanya pas ngedit tuh, loh kok bisa ngomong kayak gini ya. Itu adalah keunikan menjadi seorang cartomancer ya. Oke, untuk zodiak ini adalah semua rasi zodiak. Siapapun saja, ini adalah untuk kalian laki-laki dan juga perempuan. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Jadikan bacaannya Kevin di sini sebagai sumber inspirasi untuk sahabat kebahagiaan untuk tetap yakin dan percaya pada apa yang kamu rasa. Sehingga sahabat kebahagiaan menjadi orang yang lebih percaya diri. Dan seperti itu aja, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mau personal reading boleh tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email di emailnya Kevin di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Nantikan metode-metode pembacaan lain ya, bukan hanya kartu tarot saja yang akan Kevin share kepada sahabat kebahagiaan biar kalian gak bosen ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.